Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube My Ministry. Kali ini kita mencoba membuat konten ngobas, yaitu ngobrol bareng spiritual. Kali ini menceritakan, mungkin untuk ngobas episode 1 kita bakal menceritakan tentang ekspor kita yang ke-1 di sebuah gedung tua di daerah Gunung Batu. Oke, kalau lanjut saja kita bertanya kepada Raden Hasan mengenai episode 1 nih, kita yang ekspor kan di daerah Gunung Batu nih, gedung tua. Mungkin kemarin-kemarin kita kan sudah terbiasa dengan suatan pensil ya. Mungkin lebih jelas lagi kita bercerita di konten ngobas ini dari awal masuk sampai apa namanya tuh, sosok yang ada di sana tuh apa aja gitu, bisa dijelaskan kembali ya? Dari pertama saya kan masuk dari depan pinggir jalan itu memasuki ruangan pertama ya, yang terdapat ada 2 ruangan ya. Pertama itu ada ruangan kosong yang ada kamar mandi, tangga ke atas, di situ ada sosok yang saya lihat itu seperti yang kemarin saya gambarkan. Mungkin dari episode video pertama nggak sempat ya kita di video nggak sempat. Cuman kalau gambar sih kalau dikira masih ada mungkin ya. Ada ya. Nah pertama itu saya pas menggambar di suatu ruangan itu ada sosok wanita. Sosok wanita lah, kalau dibilang zaman sekarang mah seperti kuntilanak, cuman ada yang bedanya dia lidahnya tuh panjang, menjulur ke bawah, sampai ke bawah, menjulur panjang ke bawah, rambut panjang, dia berpakaian baju putih lah, layaknya seperti kuntilanak. Rambutnya pun sama sampai ke bawah juga gitu. Sampai ke bawah juga. Lidah pun dia sampai ke bawah. Yang pertama kita memasuki ruangan lantai 1 sama yang di atas ya. Kita ekspor ke bagian ruangan, ke halaman yang banyak rerumputan panjang, ada suatu seperti parkiran mobil ya. Parkiran mobil itu kita mengekspos. Di situ ada seperti ada sosok jin yang memakai baju hitam lah. Ya seperti ada tanduk di kepalanya. Itu bertaring juga, cuman dia ada keunikan yang saya lihat itu dari situ saya gambar sesi gambar sosok jin tersebut mempunyai lidah menjulur seperti api menyala lidahnya tuh ya. Itu yang saya lihat itu, yang saya coretan pensil. Terus kita memasuki area ruangan lain, ada kamar mandi yang terpencil dari luar ruangan lain dekat halaman. Memang kalau diceritakan banyak sih ya, seperti makhluk-makhluk yang tak kasat mata seperti arwah penasaran, terus sebangsa roh-roh yang mungkin seperti pocong yang kayak gitu masih ada. Cuman saya kan sesi gambar yang menggambarkan negatif yang benar-benar powernya agak lumayan. Mungkin yang digambarkan itu yang benar-benar berpengaruh di tempat itu yang berpengaruh di tempat itu, yang sering nampakkan juga ke warga. Kita terus telusuri memasuki ada sebuah kamar. Kamar, cuman kan kita mau masuk itu udah ditutup sama pagar kayu itu ya. Mau didobrak mungkin kayak seperti kita itu nggak sopan. Ditutup. Yang memasuki kebun lah, ada kebun di belakang. Saya lihat itu situ seperti ada sosok makhluk yang seperti bola api lah, kalau disebut banaspati ya. Dia sering nampakkan di situ. Nampakkan di situ. Pas memasuki kita ruangan, ada sebelah ruangan yang panjang, ruangan memasuki lantai kedua. Karena kita nggak ada akses jalan ya, nggak ada akses jalan, tangga pun cuma ada setengah.
Tangga itu pun Kayak dicopot di tangga kayu lah. gitu. Nah, pas kita memasuki ruangan kamar, mau memasuki lantai kedua yang panjang itu, di situ ada sosok rambut. Iya. Sosok rambut yang kita tandain itu. Di situ pun ada sosok lagi sih yang memasuki kita ke sana. Yang seperti dijelaskan mungkin bukan 1-2 ya, sosok cewek. Cuman kita ini sesi gambar kita sosok yang negatif yang lebih kuat. Pas di ruangan sebelah lantai kedua kan ada sosok tinggi besar tuh. Tinggi besar, jin, bulu semua, bertaring, bertanduk. Itu sosok yang penunggu sebelah lantai kedua yang belum kita masuki karena akses jalan juga. Sosok apa tuh? Ya seperti jin lah. Jin penunggu di situ. Nih yang terakhir saya uniknya ada sosok cewek yang setengah ular juga. Ada. Ya dalam sesi gambar saya digambarkan itu sosok setengah ular, setengah cewek, cantik. Ya seperti memakai mahkota, cuman kayak gaun pengantin itu ke belakang. Yang saya gambarkan sesi. Setengahnya ular, setengahnya lagi pada manusia gitu ya. Itu yang paling kuat powernya. Yang kata dibilang itu ketua lah, ketua yang nunggu di tempat itu ya, tempat gedung tua itu. Mungkin saya juga bikin penasaran juga ya dulu, pengen memasuki, cuman kita kan live, cuman kita di Facebook. Waktu itu live di Facebook, belum ada izin dari tempat tersebut, RT RW pun jauh, cuman itu karena terbengkalai dekat jalan, ya udah kita masuk aja sih dengan cara paksa. Cuman pas memasuki nggak ada akses jalan, jadi nggak tahu ya, udah ditutup sama pagar kayu. Kita mau didobrak kayak nggak etis lah. Nah, itulah sosok yang mungkin saya ceritakan di gedung tua dekat Gunung Batu. Setelah kita pulang, ada juga sosok yang mengikuti dari belakang. Cuman saya serasa enjoy aja ya. Mungkin ini sesuatu yang halusinasi pengen kita pikiran apa, karena kita kan kondisi malam capek. Nah, makin dekat makin lama penasaran. Ya saya buka mata batin ya. Sekalian sesi gambar juga. Saya coba dekatin sama teman saya, Moan. Dia nggak kuat sampai dia pusing, sampai dia mau muntah. Ya udah, saya yang bawa. Ada sosok cewek yang mengikuti. Cewek tersebut yang dulunya katanya dia udah lama mempunyai tempat tinggal di situ. Cuman dia menceritakan, saya yang mempunyai tempat itu dari tahun 1980-an. Saya mulai menempati rumah itu. Cuman dia mengikuti saya karena ingin ada sesuatu yang dia sampaikan. Terus mungkin dia ingin menceritakan kapan bangunan itu berdiri, siapa yang punya, kenapa dia sampai terbengkalai itu gedung, siapa yang punya. Adalah menceritakan dia seorang cewek. Mungkin kalau saya sebutkan namanya nggak akan saya sebutkan, karena saya menjaga identitas sama etnis ya. Kalau dibilang itu cewek dari seberang negara kita sih. Iya. Turunan lo ya? Iya. Dia menceritakan, saya tinggal sama keluarga saya, berusaha punya usaha di situ dari tahun 1980-an ya. Sosok cewek itu seperti tapi saya lebih dalam lagi ajak ngobrol.
menceritakan ke saya dia pengen disempurnakan juga. Saya coba untuk menolong komunikasi, saya kirim doa disempurnakan sampai akhirnya pun dia ya cek kasarna Sunda mah ya Artur nuhun gitulah, terima kasih gitu. Cuman dengan bahasa Indonesia yang logat-logat seberang gimana lah. Iya. Itu jadi dia pun saya kirim doa sempurnakan, terus sama ya mungkin karung saya juga disempurnakan lagi, dikasih jalan lagi gitu. Kalau diceritakan sekarang gimana? Ya hasilnya dia pun agak tenang di alam sana. Mungkin yang lain-lain penunggunya ya masih ada tetap di situ. Itu jadi sampai kapanpun mungkin mau berusaha terjual juga, mungkin rumah sama tanah pun nggak akan laku-laku lah. Bakal apa gitu ya? Iya, karena mungkin ada sosok-sosok yang betah diam di situ juga. Gitu. Jadi itu sosok yang menceritakan asal usul kenapa sih gedung sebegitu bagusnya sampai terbengkalai. Ternyata ya itulah yang punya rumah itu orang negeri seberang. Ada suatu permasalahan dulunya ya, suatu kejadian lah yang benar-benar tragis. Kita tidak bisa menyebutkan kejadian apa itu. Nggak bisa kejadian apa itu, nggak bisa saya sebutkan dari negara mana kamu. Orang sosok tersebut komunikasi dengan saya, terus siapa namanya saya akan jaga, saya akan identitas sama negara itu. Itulah yang saya tahu dari pertama kita mengekspedisi. Mungkin karena ada kekurangan dari kru dari saya juga, kekurangan dari peralatan kamera kita juga, mungkinlah tanpa kalian kita minta doanya, subscribe-nya, like dan komennya, mungkin kita tanpa kalian mungkin kita pun gak akan bisa berdiri lah. Itu aja. Nah jadi gitu guys, untuk pertama kali kita eksplor di Gedung Tua dekat Gunung Batu ya, daerah Gunung Batu. Jadi yang diceritakan Hasan, mungkin waktu video ke-1 kita tidak ada sketsa sesi gambar kan ya. Cuman karena apa itu peralatan kita kan minim. Mungkin karena kita pemula. Masih pemula. Satu kita pemula, kedua kita coba untuk gimana nih lebih ke depannya berubah. Itu aja.